Apabila bagian pompa sentrifugal kita lihat dari depan, yaitu terdiri dari shaft atau di sini namanya suction A, ada impeller, dan ada volute atau rumah shiftboard. Dan selanjutnya, apabila kita melihat pompa ini, kita bagi itu di sini shaft. Ini shaft itu panjang, habis itu ada impeller, ini impeller, dan ini adalah suction A-nya tadi, yang titik, suction dan ada discharge. Suction itu adalah tempat air masuk ke pompa, sedangkan discharge adalah tempat air keluar dari pompa. Ini suction A-nya, ini impeller, dan ini adalah volute. Cara kerja pompa ada priming, impeller mulai berputar, fluida menerima energi mekanik dari rotasi impeller, dan fluida tiba di volute. Yang pertama adalah priming. Priming ini adalah perendaman impeller dalam liquid, atau pertama kali liquid harus merendam impeller. Saat akan dioperasikan, impeller harus terendam oleh liquid. Ini adalah syarat utama. Apabila impeller tidak terendam oleh liquid, maka akan terjadi penurunan tekanan di A impeller akan kecil. Kalau penurunan tekanan di A impeller ini kecil, maka dia tidak bisa menghisap air dari reservoirnya atau dari sumber air. Selanjutnya, apabila impeller tidak terendam oleh air, maka impeller ini akan terendam oleh gas. Padahal pompa ini tidak boleh ada fluida gas sama sekali. Kalau ada fluida gas di dalam impeller atau di dalam pompa, maka saat kita nyalakan pompa, impeller ini akan terus memutar fluida gas yang mengakibatkan fenomena kavitasi. Saat impeller mulai berputar, air yang ada di impeller terpelanting ke volute. Saat air terpelanting ke volute, ini seakan-akan terjadi ruang vakum di suction A. Apabila terjadi tekanan vakum di suction A, maka suction A ini dapat menghisap air di reservoir. Tetapi apabila di sini tidak ada air merendam impeller dan hanya fluida gas, maka tidak akan tercipta ruang vakum. Dan tercipta ruang vakum ini hanya sepersekian detik. Saat impeller berputar, yang terjadi adalah impeller memberikan tambahan energi kinetik ke air dan menambahkan tekanan. Apabila EK, energi kinetik dan tekanan ini naik, maka otomatis energi mekanik akan meningkat. Apabila impeller tadi sudah melempar air ke volute, air terlempar ke volute dia dari diameter yang kecil. Ingat kembali hukum Bernoulli, apabila suatu fluida mengalir pada diameter pipa yang lebih kecil, maka akan terjadi kenaikan kecepatan, penurunan tekanan, dan saat dia tiba di diameter yang lebih besar, maka akan terjadi penurunan kecepatan atau bahkan kecepatannya tetap sehingga energi kinetiknya tetap dan energi tekanannya akan naik. Selanjutnya ada head. Head itu adalah seberapa tinggi liquid dapat naik apabila saluran pompa atau discharge pompa disambungkan pada sebuah pipa vertikal. Jadi head itu seberapa tinggi liquid dapat naik ke saluran pipa yang dihubungkan dari discharge pompa. Dan head ini merupakan kinerja pompa. Jadi kinerja pompa itu tidak dilihat dari tekanan. Kenapa tidak dilihat dari tekanan? Harus
mengingat mengenai tekanan hidrostatik bahwa dipengaruhi oleh densitas. Berarti kalau dipengaruhi oleh densitas, maka setiap fluida akan memberikan nilai tekanan yang berbeda. Sedangkan head dia tidak melihat liquidnya apa. Jadi mau liquidnya air, minyak, maupun senyawa yang lain, nilai headnya sama. Sehingga saat membuat pompa, vendor itu tidak usah menghiraukan jenis liquid apa yang digunakan. Atau saat kita membeli pompa, kita tidak usah menghiraukan atau mempermasalahkan kita mau mengalirkan fluida apa. Jenis suction itu ada, jenis head itu ada suction head. Kalau suction itu adalah perbedaan ketinggian antara permukaan sumber liquid dengan pusat pompa. Jadi permukaan sumber liquid dengan pusat pompa itu adalah suction. Terus discharge head itu adalah ketinggian yang dapat dicapai liquid dihitung dari pusat pompa. Jadi dari keluarnya discharge, di tempat keluarnya air dari pompa sampai seberapa tinggi, itu adalah discharge head. Sedangkan total head itu adalah selisih antara discharge dengan suction. Jadi tadi ini discharge head, berarti dari keluarnya air sampai seberapa tinggi discharge. Kalau suction adalah dari permukaan air sampai pusat pompa, deltanya ini adalah total head. Sekarang kita coba latihan soal. Di sini diketahui dua pompa, yang satu mengalirkan air, yang satu mengalirkan minyak. Sama-sama reservoir pada 1 meter. H-pump adalah 5 meter. Berapa ketinggian yang dapat dicapai oleh air dan minyak?